Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama Papa Didi di sebuah channel Trader Clinic, channel tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin belajar forex seperti Anda. Nah, seperti biasa untuk hari ini Forex Today tanggal 25 Januari 2021. Apa yang akan terjadi dengan Forex hari ini? Kita simak selanjutnya. Seperti biasa untuk fundamental kali ini, suasana pasar memburuk pada hari Jumat dengan sebagian besar indeks global ditutup di zona merah. Kekhawatiran berputar di sekitar stimulus lebih lanjut Amerika Serikat. Pasangan mata uang utama ini tidak dapat menarik investor. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa studi awal menunjukkan bahwa jenis virus corona baru yang berkembang di negara Inggris ini bisa sampai 30% lebih mematikan daripada yang asli. Selain itu, strain Afrika Selatan menunjukkan resistensi terhadap antibodi dari virus asli yang dapat meragukan efektivitas vaksin. Di Amerika, paket stimulus yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden sebesar 1,9 triliun US dollar menghadapi pertentangan di dalam partainya sendiri. Karena setidaknya anggota parlemen dari Partai Demokrat ini mengatakan bahwa mereka akan menentang paket stimulus itu. Euro USD menutup minggu dengan kenaikan sekitar 1.2170, sedangkan pasangan pound sterling USD menetap di 1.3680. Pasangan USD Japan Yen ditutup dengan doji untuk minggu kedua berturut-turut, dan mata uang terkait komoditas juga tidak berubah selama seminggu terakhir terhadap greenback. Harga emas naik menjadi 1.875 dolar per troy ounce menjadi 1.855 dolar per troy ounce. Harga minyak mentah melihat sedikit aksi di akhir-akhir ini dengan perdagangan WTI pada 52 dolar per barrel. Minggu mendatang akan membawa perkiraan awal dari produk domestik bruto kuartal 4 Amerika Serikat, sementara Federal Reserve Amerika Serikat akan mengadakan pertemuan kebijakan moneter. Kedua peristiwa tersebut dapat menghidupkan kembali pasar keuangan. Oke Sobat Trader, itu dari sisi fundamental ya, dan kemudian kita akan beralih pada sisi teknikal. Langsung kita buka chartnya. Oke, kita sudah buka grafik Euro USD time frame H1 ya, dan kalau kita lihat dari trennya sendiri sudah ada tren bullish ya untuk jangka pendeknya, dengan harga sekarang berada mendekati di garis middle line ini dan masih bermain di koridor atas ya. Dan untuk stokastiknya sendiri ini sudah masih belum mencapai dari garis jenuh jual, tetapi ini sudah mulai terjadi cross dengan arah yang ke atas ya, arah mengangkat ke atas. Artinya di sini masih akan ada terjadi kenaikan ya untuk jangka pendeknya, tetapi akan lebih aman jika nanti teman-teman ingin ambil posisi buy, tunggu sampai harga itu menyentuh di garis middle line-nya di 1.21564. Nah, disitulah teman-teman bisa ambil posisi buy, dan kemudian untuk target profitnya teman-teman bisa ambil di area 1.21983 ya, di situ. Oke. Kenapa di sini kita utamakan untuk ambil posisi buy? Karena memang trennya lagi tren naik ya, dan kemudian stokastiknya sendiri sudah berada di bawah meskipun masih belum menyentuh dari garis jenuh jualnya, tetapi di sini lebih aman untuk ngambil posisi buy daripada ambil posisi sell. Dan untuk stop lossnya seperti biasa sesuaikan dengan manajemen resiko. Dan kemudian kita beralih pada pound sterling USD. Pound sterling USD sendiri, kalau kita lihat dari trennya sendiri ini tren bullish ya, tetapi masih sedikit melandai, dan kemudian harga ini berada di koridor bawah, di bawah garis middle line-nya ya. Dan kalau dilihat dari stokastiknya sendiri, stokastiknya untuk pagi ini masih belum menembus garis jenuh belinya ya. Tetapi di sini sudah terjadi gap ya, dan sudah terjadi gap dengan jarak yang menganga ke bawah. Artinya di sini bahwa kemungkinan harga itu masih akan terjadi penurunan untuk jangka pendeknya ya. Tetapi akan lebih amannya lagi nanti jika teman-teman tunggu sampai garis itu menyentuh dari garis middle line di 1.36957, karena ini sudah menjadi resisten yang lumayan kuat. Nah, di sini teman-teman bisa ambil posisi buy ya dengan target profitnya, bisa ambil posisi sell dengan target profitnya nanti di 1.36382 ya. Di situ. Kemudian untuk stop loss-nya sendiri teman-teman bisa pasang ya 5 pip di atas garis middle line atau sesuaikan dengan manajemen resiko teman-teman sendiri ya. Kemudian untuk USD Japan Yen. Oke, untuk US dollar Japan Yen sendiri di sini sudah keluar dari garis trend line-nya ya. Artinya di sini sudah terjadi penembusan bullish yang cukup kuat, tetapi untuk beberapa jam terakhir ini sudah sideways ya. Artinya di sini pasar masih belum bisa lagi menentukan arahnya mau kemana.
Dan kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri, dia sudah ada di atas mendekati garis jenuh belinya dan sudah terjadi cross dengan jarak yang cukup lebar menganga ke bawah. Artinya di sini bahwa akan ada penurunan untuk jangka pendeknya ya. Di sini kita bisa ambil ancang-ancang untuk ambil posisi buy nanti ya di kira-kira di 103.733 ya. Di situ kita bisa ambil posisi buy. Tetapi apabila nanti harga atau candle itu turun menembus dari 103.733, maka ancang-ancang di situ teman-teman untuk ambil posisi sell ya. Posisi sell untuk sekarang mungkin jauh lebih diutamakan karena apa? Karena dari stokastiknya sendiri sudah mendekati dari garis jenuh belinya meskipun belum sempat menyentuh, tetapi di sini sudah terjadi cross dengan jarak yang cukup lebar mengarah ke bawah. Artinya di sini akan ada terjadi penurunan jangka pendek. Tapi akan jauh lebih aman apabila nanti teman-teman tunggu harga itu menembus dari 103.733 baru disitu bisa ambil posisi sell. Tapi apabila nanti ternyata harganya naik, maka teman-teman bisa ambil posisi sellnya nanti di 103.880. Kalau Anda adalah tipe trader yang following the trend, maka posisi sell jauh lebih diutamakan ya. Untuk target profitnya, kalau ambil posisi sell, teman-teman bisa lepas nanti di 103.744 ya. Oke. Sekarang kita beralih pada Aussie USD. Aussie USD sendiri kalau kita lihat dari time frame H1-nya, trennya masih terjadi tren bullish ya untuk jangka pendeknya. Dan sekarang harga itu sudah mendekati dari garis support dan harga itu ada di koridor bawah garis middle line ya. Dan di sini untuk stokastiknya sendiri kalau kita lihat di sini belum menyentuh garis jenuh jual atau garis jenuh belinya, dia berada di posisi tengah-tengah. Artinya di sini kalau kita lihat tapi terjadi cross dan sudah jaraknya sudah mengarah ke atas dengan jarak yang cukup lebar, maka di sini teman-teman bisa ancang-ancang untuk ambil posisi buy ya. Ambil posisi buy bisa di 0.77036 itu lebih amannya ya, setelah harga itu menyentuh garis support dan kemudian terjadi bouncing, maka di sini teman-teman bisa ambil posisi buy ya. Untuk target profitnya nanti bisa ambil di 0.77461 ya. Oke, di situ untuk taking profitnya. Untuk sell apakah bisa diambil di sini? Untuk open posisi sell sementara ini masih belum ya, kecuali nanti jika harga itu sudah menyentuh sudah menembus di bawah garis supportnya ini atau kira-kira di 0.76981, maka di sini barulah teman-teman bisa ambil posisi sell. Oke. Sekarang kita beralih pada XAU USD. XAU USD time frame H1-nya sendiri kalau kita lihat dari trennya ini terjadi tren bearish ya untuk jangka pendeknya, dan sekarang harga berada sudah menyentuh garis resisten ya, dan harga sekarang berada di masih di sekitar area resisten, maka di sini teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Dan kalau kita lihat stokastiknya sendiri sudah terjadi cross dan mengarah ke bawah, artinya di sini posisi sell jauh lebih diutamakan daripada posisi buy ya. Jadi teman-teman kalau ingin ambil posisi sell, teman-teman bisa tunggu nanti harga itu naik di 1856.17, maka di situ teman-teman bisa ambil posisi sell dengan target profit nanti di 1841.04 ya. Untuk stop lossnya sesuaikan dengan manajemen risiko teman-teman sendiri. Oke sobat trader, itu ya untuk market review dari sisi fundamental dan dari sisi teknikalnya. Dan selalu jaga resiko, manajemen modal Anda jaga, manajemen resiko selalu Anda jaga, karena itulah yang bisa Anda kuasai 100%. Anda tidak bisa menguasai market 100%, tidak bisa mengontrol hasilnya, tetapi Anda bisa mengontrol resikonya. Oke sobat trader, cukup segitu dulu ya untuk market review hari ini. Happy trading dan salam profit.